Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saroni. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Pak Heru. Gimana nih kabar Pak Saroni malam hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa ini Pak Heru. Senang sekali nih Pak Saroni. Pada malam hari ini saya dapat membersamai Pak Saroni. Ke depan kurang lebih 15 menit. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kemarin nampaknya Pak Saroni ada yang mau diobrolin. Kira-kira apa nih yang akan Pak Saroni obrolin kurang lebih 15 menit ke depan nih? Ini Pak baik mengenai minat belajar siswa ini Pak. Mm-mm. Masih rendah. Oh, jadi situasi yang dihadapin oleh Pak Saroni sekarang ini ada beberapa sebagian murid Pak Saroni yang minat belajar siswanya tergolong rendah, Pak ya, masih rendah, Pak ya. Ya, Oh, nah, jadi apa nih Pak faktor utama yang menyebabkan menurunnya minat belajar murid Pak Saroni ini? Mungkin Pak Saroni bisa ceritakan, silakan Pak. pertama berdasarkan asesmen sebelum pembelajaran dan sesudah ini ternyata anak-anak ini eh, terlalu ini kecenderungan terhadap teknologi ya terutama Hmm. handphone dan gadget lah. Mm-mm. Oh, Yang jadi kedua eh, pengawasan orang tuanya lemah selama di rumah. iya. Jadi pada intinya siswa Bapak ini menurun eh, minat belajarnya karena terganggu dengan canggihnya teknologi sekarang, Pak ya. Juga pengawasan orang tuanya. Selanjutnya, Pak, seberapa besar Pak faktor tersebut, Pak, dapat mempengaruhi minat belajar siswa Bapak di dalam kelas, Pak? Ya cukup lumayan karena apa ya anak ini eh, fokus belajarnya tentunya sedikit mengalami penurunan ya di mana anak ini merasa mudah sekali bosan gitu karena yang Mm-mm. ada dalam pikirannya itu tadi bagaimana eh, supaya cepat pulang kemudian ya kembali kepada bermain HP gitu kan. Mm-mm. Kira-kira apa nih Pak yang Pak Sahroni dapat lakukan sebagai guru di dalam kelas untuk meningkatkan motivasi atau minat belajar siswa Pak Sahroni itu sendiri, Pak? Kemarin kita coba eh, sosialisasi kepada wali siswa ya. Hmm. Alhamdulillah responnya baik dan mereka juga mau berusaha. Namun dari beberapa hal tersebut ada yang masih mengalami kesulitan. Oke, Karena Pak. terlalu seringnya anak ini bermain HP jadi eh, sulit sekali untuk memanage kembali gitu. Iya. Jadi bagaimana tuh Pak dampak jangka panjang dari menurunnya motivasi ataupun minat belajar siswa tersebut Pak terhadap akademik mereka sendiri, Pak? Sebenarnya tidak masalah mereka menggunakan gadget jikalau diimbangi dengan pengawasan orang tua. Hmm. Karena yang mereka buka sebenarnya bukan bukan eh, pelajaran ya, Hmm. tapi cenderung ke game dan lain sebagainya. Nah, ini yang dampak negatifnya. Hmm. Nah, seberapa besar tuh Pak peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya Pak terhadap motivasi ataupun minat belajar mereka sendiri itu Pak? Sebenarnya sebagian besar itu mendukung penuh gitu kan, Hmm. merespon baik karena mereka juga menginginkan anak-anak mereka ini berkembang gitu belajarnya. Tentunya ya itu tadi dengan eh, fokus anak-anak ini belajar di sekolah. Hmm. Jadi
apa nih metode yang Pak Sahroni terapkan di dalam kelas untuk mengatasi eh, minat belajar siswa Pak Sahroni yang turun, beberapa siswa yang turun Pak minat belajarnya Pak. Mungkin Pak Sahroni Nah, bisa ceritakan. langkah pertama tentu saya melakukan berbagai macam metode karena Mm-mm. sesuai dengan asesmen saya, anak ini mudah sekali bosan apabila menggunakan metode yang tidak bervariasi. Mm-mm. Alhamdulillah setelah saya mencoba dengan beberapa metode, eh, anak-anak ini kembali fokus untuk belajar. Iya. Kemudian tidak hentinya saya mensosialisasikan penggunaan teknologi yaitu HP dan gadget dengan baik. Saya Mm-mm. memberikan tontonan lah video gitu Mm-mm. yang menginspirasi mereka bagaimana bijaksananya penggunaan eh, handphone tersebut. Mm-mm. Ini kalau saya tangkap dan saya konfirmasi dari penjelasan Pak Saroni, sebagian besar sudah Pak Saroni lakukan secara individu selaku guru di dalam kelas, Pak ya. Namun apa nih Pak yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah nih Pak untuk mendongkrak motivasi atau minat belajar untuk keseluruhan siswa yang ada di sekolah itu Pak? Lalu keseluruhannya program sekolah tentunya eh, punya semacam literasi. Jadi artinya ketika sebelum pelajaran dimulai, anak-anak duduk rapi di depan kelas, membawa buku kesukaannya ya untuk membaca selama kurang lebih 15 menit. Nah, itu seberapa besar itu Pak pengaruhnya Pak program sekolah terhadap pengembangan motivasi ataupun minat belajar siswa yang ada di sekolah maupun di kelas Bapak? Alhamdulillah ketika anak-anak eh, benar-benar melakukan waktunya untuk membaca, ya ketika kita menjelaskan tidak apa tidak tidak terpengaruh gitu, artinya dalam kata ketika kita memberikan sebuah pertanyaan mereka bisa menjawab dibanding sebelum diadakannya literasi membaca. Yang kedua, Kira-kira di lanjut Pak Saroni. yang kedua anak-anak ini setelah membaca ini ternyata mereka apa ya termotivasi untuk mengungkapkan apa yang ditemukan dalam bacaan kesukaannya. Itu salah satu wujud dari dampak positif eh, apa program sekolah tadi. Nah, ini saya konfirmasi lagi jawabannya tadi, beberapa tadi Pak Saroni sudah menjelaskan tentang adanya program literasi di sekolah. Nah, bagaimana tuh Pak pengaruhnya terhadap prestasi akademik dengan program literasi yang ada di sekolah tempat Pak Saroni bertugas? Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah lebih kritis ya ketika mereka menemukan sebuah kalimat yang mungkin asing bagi mereka, mereka langsung bertanya kepada gurunya. Padahal sebelum-sebelumnya ketika ditanya mengenai apa yang sudah dijelaskan, ya respon anak-anak itu lambat. Tapi setelah mereka ini membaca sebelum memulai pelajaran, alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan baik. Walaupun masih ada satu dua dan itu kami rasa itu bukan sebuah kemunduran. Jadi Pak, selain literasi dari program sekolah tadi, menurut Pak Saroni sendiri apa nih Pak program-program ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan motivasi ataupun minat belajar siswa Pak untuk tetap menjaga prestasi akademik mereka Pak? Pertama tentu ya ada namanya pramuka
itu rutin kita lakukan setiap Sabtu ya, setiap hari Sabtu siang. Yang kedua ada apa namanya pelatihan atau semacam ya pembinaan gitu mengenai eh, minat dan bakat mereka di bidang olahraga. Contohnya sepak bola ya. Masuk saya sendiri yang membina sepak bola, eh, futsal, bulu tangkis dan lain-lain. Kemudian ada juga yang minat berenang, sama diadakan 1 minggu sekali latihan. Nah, untuk sepak bola, alhamdulillah anak-anak tanpa saya ini sudah setiap sore menggunakan lapangan sekolah itu untuk mereka latihan. Nah, untuk pembinaan rutinnya kita lakukan seminggu 3 kali. Oke, berarti saya konfirmasi ulang, artinya mereka paling tidak sudah ada tertanam kesadaran diri mereka secara penuh, Pak ya. Lantas apa, Pak, situasi ideal yang Pak Saroni harapkan di dalam kelas untuk murid-murid Bapak yang motivasi belajarnya atau minat belajarnya masih menurun, Pak? Eh, Kembali kepada fokus tadi ya, kalau saya ingin ketika mereka di dalam kelas itu sudah sadar betul bahwa di kelas tujuannya itu belajar. Nah, itu yang ingin saya gali terus, saya kembangkan. Eh, Kemudian tertanam di dalam hati mereka rasa eh, kenyamanan dan kerinduan di kelasnya. Jadi ketika mereka eh, 1 hari berhalangan hadir, itu merasa ada yang hilang di dalam Oh, diri mereka. iya. Dari pembicaraan kita tadi, menurut Pak Sarodi, apa nih yang bisa Pak Saroni simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, ya, Pak? Baik, kesimpulannya bahwa eh, perkembangan kemajuan teknologi ini ada dampak positif dan ada dampak negatif, Pak. Namun Mm-mm. pengawasan terhadap perkembangan teknologi ini 70% berada di bawah kendali orang tua. Karena Mm. kami di sekolah hanya 30%, artinya dari jam normal 7.15 hingga jam 12:05. Oke. Selebihnya kan di rumah. Nah, inilah yang kami inginkan adalah kerjasama orang tua memahami betul dampak positif dan negatif dari teknologi ini. Yang kedua, eh, harapan saya sebagai guru, anak ini tertanam dalam hatinya kerinduan atau kenyamanan di dalam belajar di kelasnya. Jadi Mm-mm. mereka beranggapan kalau saya tidak masuk 1 hari, artinya saya rugi. Nah, Iya. dengan begitu otomatis anak-anak tidak mudah meninggalkan sekolah. Mm-mm. Selanjutnya, kesimpulan terakhir adalah metode pembelajaran yang harus diterapkan bagi kita sebagai guru adalah setelah melakukan asesmen itu, ya, mengkolaborasikan atau memvariasikan metode pembelajaran agar anak-anak ini tidak mudah bosan sehingga minat belajar mereka ini terus terpacu gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya simpulkan. Mm-mm. Baik, ini saya jadi tidak sabar mendengar lebih lanjut kabar baiknya dari Pak Sahroni. Bagaimana nanti Pak Sahroni mengabarkan. Jangan lupa cerita kepada saya terhadap perkembangan baik motivasi ataupun minat belajar Pak Saroni. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Saroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Heru.